Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Bagas Suratmojo. Nah, pada video kali ini kita akan melakukan sebuah praktikum mengenai benda tenggelam, benda melayang, dan benda terapung. Nah, menarik bukan? Nah, di sini sudah ada beberapa alat-alat dan bahan yang akan kita butuhkan. Nah, alat-alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu ada gelas yang berisi air, lalu ada garam, telur, dan sebuah sendok. Nah, sekarang kita lanjut saja ke praktikumnya. Nah, pertama ada sebuah gelas yang sudah berisi air. Lalu dari tiap gelas-gelas ini yang berisi air ini kita masukkan sebuah garam. Nah, kita masukkan pertama yang di sini dulu, tengah dulu. Aduk-aduk. Nah, jika sudah terlarut, kita lanjut masukkan ke gelas yang selanjutnya, namun jumlah garamnya lebih banyak dari gelas yang di tengah. Tambah lagi. Nah, jika sudah larut, kita bisa masukkan telur ini ke gelas-gelas yang sudah berisi air. Pertama kita masukkan dulu ke gelas yang tidak kita masukkan garam. Kelihatan bukan? Jika telur dimasukkan ke air yang tidak berisi garam, maka telurnya akan tenggelam. Nah, selanjutnya kita akan mencoba ke gelas kedua yang kita isi tadi dengan garam yang lebih sedikit dari gelas ketiga. Apa yang akan terjadi? Nah, sekarang kita coba di gelas yang ketiga. Yang isi tadi sudah kita isi garam lebih banyak dari gelas kedua. Kita cemplungkan telurnya. Nah, telurnya naik lagi ya. Telurnya berada di bagian atas. Nah, jadi dari hasil ini kita bisa melihat bahwa di gelas pertama telurnya tenggelam, di gelas kedua telurnya melayang, dan di gelas ketiga telurnya mengapung. Nah, kalian penasaran nggak sih kenapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, hal tersebut terjadi karena, bisa dilihat di gelas pertama, bendanya itu tenggelam, yang mengindikasikan bahwa massa benda lebih berat dari massa air. Oleh karena itu, bendanya tenggelam. Nah, pada gelas kedua, yaitu bendanya tidak menyentuh dasar air. Nah, hal tersebut mengindikasikan bahwa massa benda sama dengan massa air. Nah, sedangkan pada gelas ketiga, bendanya ini tidak menyentuh dasar air dan menyentuh permukaan air. Hal tersebut mengindikasikan bahwa massa air lebih besar daripada massa benda. Nah, contoh konsep ini pada kehidupan sehari-hari dapat kita lihat pada sebuah kapal selam. Nah, kapal selam itu dapat mengapung, layang, dan tenggelam. Kenapa bisa menyebabkan tersebut? Karena kapal selam memiliki tangki pemberat yang dapat diisi dengan air atau udara. Nah, untuk meningkatkan atau mengurangi berat kapal terhadap gaya angkat dari air, saat akan mengapung, air di tabung pemberat dikeluarkan, sehingga berat kapal selam berkurang dan kapal selam pun dapat terangkat. Namun, pada saat ingin menyelam, tabung pemberat pada kapal selam diisi air, sehingga dari berat kapal selam meningkat dan kapal selam dapat masuk ke dalam air. Nah, sekian praktikum yang sudah kita lakukan mengenai benda tenggelam, benda melayang, dan benda terapung. Nah, semoga apa yang kita lakukan pada kali ini dapat menambah wawasan kita dan dapat bermanfaat bagi kehidupan kita.
Sekian praktikum dari saya Bagas Retmojo. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.